Keraton Sumenep adalah peninggalan bangunan bersejarah dari sisa kerajaan Islam yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Keraton Sumenep adalah kerajaan kecil setingkat kadipaten kala itu. Selama kegiatan di Sumenep, telah terlaksana fokus group discussion. Fokus group discussion pertama dihadiri oleh dua pemateri, yaitu Bapak Khairil dan Bapak Hairil, dengan tema identifikasi signifikansi budaya Keraton Sumenep. Keraton Sumenep telah dibangun pada tahun 1781 saat pemerintahan Panembahan Somala yang dibantu oleh Lau Piango. Lau Piango itu ya etnik Cina, bisa dikatakan keturunan Cina yang sudah menetap di Kabupaten Sumenep sini, dan oleh pemerintah Kerajaan Sumenep beliau dimintai bantuan untuk mengarsitектuri Keraton Sumenep ini. Salah satu gagasan juga dari Lau Piango mungkin diambil dari kultur Belanda itu tersebut. Dalam progres pengerjaan AK1 akan memproduksi konservasi Keraton Sumenep dengan metode Cultural Significance. Menariknya, di Keraton Sumenep ini mempunyai tradisi yang seringkali dilakukan oleh pihak keraton, yaitu tradisi pendupaan. Itu karena dulu orang sesepuh kita, leluhur kita, kalau malam Selasa, malam Jumat, katanya dia main ke sini. Datang main. Makanya kita tiap malam Selasa, malam Jumat harus mendupai dan mendoakan nanti leluhur kita. Pada fokus group discussion kedua, dijelaskan oleh Bapak Tajul sebagai pemateri terkait perancangan dokumen guidelines konservasi Keraton Sumenep. Sudah diganti dengan pentolan seperti itu, mungkin jangan. Progres pengerjaan AK2 akan memproduksi guidelines conservation. Kita dapat melihat bahwa dalam sejarah Keraton Sumenep sempat terjadi campur tangan Belanda di dalam pemerintahan keraton. Simak penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Khairil. Menurut informasi dari Yang Mulia Muhammad Mokhtar Mangkuadiningrat, bangunan yang di depan itu yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan di keraton itu. Jadi untuk mengawasi kegiatan keraton. Kemudian puncak dari intimidasi itu ketika pemerintahan yang dipimpin oleh cucunya Sultan Abdurrahman, yaitu Pangeran Paku, di mana ada intimidasi. Tanah-tanah yang dikuasai oleh keraton ingin diambil alih dengan ancaman kalau tidak diberi maka beliau akan dibuang ke Afrika. Semenjak Pangeran Paku, cucunya beliau, Belanda mulai berani untuk mengintimidasi langsung ancaman kalau tidak diberi tanah itu maka beliau akan dibuang ke Afrika. Kegiatan fokus group discussion ketiga, yaitu tentang digitalisasi bangunan bersejarah berbasis BIM yang dipaparkan oleh Bapak Yaya. Perangkat daerah, Bapeda Kabupaten Sumenep. Apapun, itu yang kemudian mungkin. Itu dan dari vokasi akan saya ngomong. Itu awal sangat waktu sudah pakai besok.
Terlihat jelas pada konsep bangunan keraton, terdapat bentuk akulturasi dari berbagai budaya yang menggambarkan adanya keanekaragaman budaya di Sumeneb. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Hairil. Di era Panembahan Somala itu Mas, jadi ada semacam, menurut tutur kisah dari masyarakat, itu ada semacam sayembara tentang siapakah yang akan membantu atau yang bisa membuat konsep bangunan Masjid Jami kemudian keraton. Nah, di sini tiba-tiba muncullah seorang tokoh yang kebetulan beliaunya ini dari kalangan minoritas atau Tionghoa yang memang menyampaikan ide tentang konsep arsitektur dari Masjid Jami dan pendopo di sini. Jadi tokoh itu namanya Lau Piango. Jadi Lau Piango ini sebenarnya keturunan Tionghoa yang menurut cerita beliau ini adalah salah seorang pelarian ya, ketika munculnya konflik antara etnis Tionghoa dengan VOC. Bahwa munculnya pelabuhan-pelabuhan kuno yang ada di wilayah Sumeneb itu menjadikan Sumeneb mengalami keragaman budaya. Lau Piango bahwa ketika dia membangun sebuah pusat pemerintahan yang memiliki makna filosofis bahwa seorang pemimpin itu akan menjadi pelindung dari masyarakatnya dan dia harus melindungi seluruh unsur yang ada tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi konsep-konsep ini yang kemudian dikedepankan oleh Lau Piango dan itu yang membuat Panembahan Somala menjadi tertarik, karena memang yang dikedepankan adalah konsep universalitas budaya. Jadi kita memahami bahwa kita memang tidak pernah sama, kita tidak pernah homogen, tetapi kita heterogen. Nah, konsep ini yang kemudian dipakai bahwa untuk membangun pusat pemerintahan, bahkan rumah ibadah, itu harus mampu memayungi, mengayomi, melindungi seluruh unsur yang ada di tempat tersebut. Pengerjaan AK3 akan mengelola hasil kerja dari AK1 dan AK2 yang kemudian akan diolah ke dalam software BIM atau Building Information Modeling. Animasi ini memperlihatkan struktur-struktur pada bangunan Keraton Sumeneb. Setelah itu, terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya yang berlangsung di Keraton Sumeneb. Bangunan Keraton Sumeneb adalah wakaf dari Pangeran Notokusumo I sehingga tidak diwariskan pada keturunannya. Oleh karena itu, Keraton Sumeneb ini menjadi peninggalan bangunan bersejarah.